Hai guys, kami dari kelompok 1 ingin mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila. Proyek sosial ini dilaksanakan untuk memenuhi UAS mata kuliah pendidikan Pancasila. Dan kami dibimbing oleh dosen pengampu, Ibu Umi Zunaida. Saya Eda. Saya Edward. Saya Rika. Yuk ikutin kita yuk! Yuk. Satu deh! Jadi lagi pembagian 5 berkas. Ini Fitri Samarinda Republik ya. Jadi kita mau wawancara dengan teman-teman yang udah melaksanakan sholat Jumat dan kebagian Jumat berkah dari kita. Yuk ikutin kita. Oke, halo Mas, kalau boleh tahu namanya siapa? Dayat dari jurusan teknik mesin. Oke, menurut Mas Dayat tentang kegiatan ini tuh gimana sih pendapatnya tentang kegiatan Jumat berkah kita hari ini? Alhamdulillah berjalan lancar, semua kebagian kota. Ada saran nggak buat kegiatan Jumat berkah ini ke depannya gimana? Mungkin lebih tertib aja sih, jadi yang ngambil kota harus baris gitu antri. Terima kasih ya Mas Dayat udah meluangkan waktunya untuk wawancara. Halo Mas, kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Putra dari Teknik Listrik, D4 Teknik Listrik. Oke, saya mau tanya nih, menurut Mas Putra gimana pendapatnya tentang kegiatan Jumat berkah kita hari ini? Bagus, semuanya terbagi. Dan untuk saran dari saya mungkin pembagian titik lokasi, karena dengan 2 titik lokasi mungkin agak menumpuk ya, jadi pembagiannya agak merata, jadi tidak ketahuan mana yang belum dapat sama yang belum. Oke, makasih ya Mas sarannya. Terus maaf juga mengganggu waktunya. Ya, terima kasih banyak.
Evaluasi kegiatan. Apakah sesuai dengan tujuan? Setelah melaksanakan kegiatan Jumat Berkah dan membersihkan masjid, kami melakukan evaluasi untuk melihat apakah kegiatan ini berjalan sesuai tujuan. Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar. Seluruh anggota berpartisipasi aktif, bekerja sama, dan menjalankan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat juga memberikan respon positif dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan berbagi. Kegiatan ini terbukti sesuai dengan tujuan pendidikan Pancasila, yaitu mengamalkan nilai gotong royong, kepedulian sosial, serta kerjasama demi kebaikan bersama. Melalui aksi nyata, kami belajar bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya dipelajari, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan. Apa dampak nyata dari kegiatan pelaksanaan bagi masyarakat dan juga kampus? Dampak dari masyarakat terlebih dahulu, yang pertama, kenyamanan dalam beribadah meningkat. Masjid menjadi lebih bersih, rapi, wangi, dan juga tertata. Hal inilah yang membuat jamaah merasa lebih nyaman saat melaksanakan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya. Yang kedua, membantu warga yang membutuhkan melalui Jumat Berkah. Pembagian makanan memberikan manfaat langsung, terutama bagi mahasiswa atau warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan makan di hari tersebut. Nah, program ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Yang ketiga, hubungan sosial semakin harmonis. Terjalin keakraban antara mahasiswa dengan pengurus masjid, jamaah, dan juga warga sekitar, sehingga tercipta lingkungan kampus yang lebih ramah dan harmonis. Selanjutnya, dampak bagi kampus. Yang pertama, meningkatkan citra positif kampus. Kegiatan sosial mahasiswa mencerminkan karakter baik, kepedulian, dan implementasi nilai Pancasila, sehingga membawa dampak positif bagi nama kampus. Yang kedua, membangun budaya gotong royong di lingkungan kampus. Semangat kerjasama dan solidaritas antar mahasiswa maupun dengan pihak luar memperkuat iklim sosial yang sehat dan suportif. Yang ketiga, mendorong program pengabdian masyarakat skala kecil. Kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi kelompok atau kelas lain untuk menerapkan proyek sosial serupa. Apa kendala yang terjadi ketika melakukan kegiatan Jumat Berkah? Jadi, kami memiliki beberapa kendala saat melakukan kegiatan Jumat Berkah. Yang pertama, ada pembagian makanan yang kurang tertib. Jadi, pada saat pembagian makanan, mengalami penumpukan karena tidak ada sistem antrian yang jelas. Hal ini membuat kami sebagai panitia sulit mengontrol penerima dan menyebabkan distribusi menjadi kurang merata. Yang kedua, manajemen waktu kegiatan. Kegiatan dilakukan di hari Jumat, dan sebelumnya kami memiliki beberapa agenda kuliah, sehingga briefing dan persiapan tidak maksimal. Beberapa proses berjalan lebih lama dari rencana dan membutuhkan penyesuaian. Yang ketiga, keterbatasan alat kebersihan. Jumlah alat kebersihan tidak memadai untuk seluruh peserta, membuat sebagian dari kami harus menunggu giliran. Kondisi ini memperlambat proses pembersihan dan menghambat pembagian tugas yang efektif. Solusi apa yang akan kita lakukan di masa depan? Pelaksanaan Jumat Berkah dapat diperbaiki dengan membuat sistem antrian yang lebih terstruktur, menambah titik distribusi, serta membagi panitia ke dalam peran khusus seperti pengatur antrian, pembagi makanan, dan tim dokumentasi agar alur kegiatan lebih tertib. Dari sisi manajemen waktu, panitia perlu menyusun rundown yang realistis, memberikan buffer time 10-15 menit, membagi tugas sebelum hari H, serta melakukan koordinasi dengan dosen bila kegiatan berpotensi berbenturan dengan kelas penting. Untuk mengatasi keterbatasan alat kebersihan, panitia dapat melakukan inventaris alat minimal H-1, menambah atau membeli peralatan sederhana yang diperlukan, serta membagi peserta ke dalam zona pembersihan agar penggunaan alat lebih efisien dan tidak menumpuk pada satu area. Nilai-nilai Pancasila apa yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan? Sila pertama, karena kegiatan dilakukan di rumah ibadah, masjid, dan berkaitan dengan ibadah kepada Tuhan. Sila kedua, tampak dalam sikap saling peduli, membantu, dan berbagi makanan kepada sesama. Sila ketiga, terlihat dari semangat kebersamaan dan kerjasama antar mahasiswa-mahasiswi tanpa membeda-bedakan. Sila keempat,
tercermin dalam musyawarah dan kesepakatan bersama saat merencanakan kegiatan gotong royong dan pembagian makanan. Sila kelima tercermin dari kegiatan berbagi makanan secara merata dan adil kepada jemaah. Apa dampak dari diajarkannya pendidikan Pancasila dengan diadakannya kegiatan ini? Jika dikaitkan dengan materi pendidikan Pancasila bab 10 tentang proyek sosial dan aksi nyata, kegiatan Jumat Berkah dan bersih-bersih masjid merupakan penerapan langsung nilai-nilai Pancasila. Berbagi makanan mencerminkan nilai kemanusiaan dan kepedulian, sementara kerjasama membersihkan masjid menunjukkan semangat persatuan dan gotong royong. Proses merencanakan kegiatan hingga berbagi tugas juga menggambarkan musyawarah dalam sila keempat. Selain itu, manfaat yang dirasakan warga kampus menjadi wujud keadilan sosial. Dengan demikian, mata kuliah pendidikan Pancasila tidak hanya memberi teori, tetapi mendorong penerapan nilai Pancasila melalui aksi nyata yang sederhana namun bermakna. Demikian kegiatan sosial yang sudah kami lakukan. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Sekian dari kami, bye-bye.